Ayo, kalian sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya, agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat buat anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran daring, khususnya pada mata pelajaran PKK. Pada bab ini saya akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan, ya. Jadi analisis laporan keuangan ini akan saya jelaskan lebih detail. Silakan Anda perhatikan dengan baik dan mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring pada siang hari ini. Lanjut. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, tentang analisis laporan keuangan ini kita mulai dengan pengertian apa sih yang dimaksud dengan laporan keuangan. Intinya di sini adalah yaitu catatan tentang informasi keuangan pada suatu perusahaan pada satu periode akuntansi yang bisa digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Ya, itu pengertian daripada laporan keuangan. Lalu laporan keuangan ini adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Ya, laporan keuangan yang lengkap itu biasanya terdiri dari laporan neraca. Kalau dalam bahasa akuntansinya dinamakan balance sheet. Kemudian laporan laba rugi, income statement, ya. Kemudian meliputi laporan posisi keuangan yang dapat disajikan, yaitu berupa arus cash atau cash flow. Kita lanjut. Analisis laporan keuangan merupakan proses evaluasi posisi keuangan dan kinerja perusahaan dengan menggunakan laporan keuangan. Ya. Tujuan analisis keuangan ini, tujuan daripada analisis laporan keuangan ini yaitu pertama adalah membantu menilai posisi dan kinerja keuangan. Yang kedua, membandingkan posisi dan kinerja keuangan perusahaan dengan posisi dan kinerja keuangan perusahaan yang bersangkutan di masa lalu, perusahaan lain, dan juga industri. Dan tujuan yang berikutnya bisa membantu pemakai laporan keuangan di dalam mengambil sebuah keputusan. Kita lanjut. Ya. Kemudian tujuan analisis laporan keuangan khususnya bagi berbagai pihak, ya,
Yang pertama untuk atau bagi kreditur ya. Tujuan analisa ini adalah untuk mengetahui kemampuan si peminjam yang diajukan untuk membayar bunga dan pokok pinjaman baik ini maupun pada waktu yang akan datang. Kemudian jenis pertanyaan yang timbul di dalam analisis kredit, ya, analisis peminjaman. Apa dasar meminjam? Ya, apa yang diungkapkan laporan keuangan tentang alasan suatu perusahaan meminjam atau mengadakan pembelian secara kredit dari supplier. Ini harus jelas, ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana struktur modal perusahaannya dan berapa besar hutangnya, juga bagaimana pembayaran hutang itu pada waktu lalu. Ini pertanyaan yang timbul di dalam analisa kredit. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana likuiditas perusahaannya. Ya, likuid apa tidak perusahaannya? Apa sumber utama untuk membayar hutang perusahaan ini nanti? Ini harus jelas. Yang berikutnya, pertanyaan yang timbul biasanya adalah bagaimana modal kerja perusahaan? Apakah perusahaan menghasilkan arus cash dari operasi atau bagaimana? Ya, jadi ini tentang pertanyaan-pertanyaan yang timbul manakala dalam analisis sebuah kredit. Kemudian bagi investor, ya, analisa keuangan ini sangat penting sekali bagi investor. Untuk apa? Yaitu untuk mengestimasi sebaik mungkin laba perusahaan yang akan datang, untuk menilai harga saham yang akan dibeli atau dijual. Seorang analisis investasi akan bertanya, misalnya, bagaimana kinerja perusahaan dan bagaimana ekspektasi masa yang akan datang. Ini untuk investor ya. Investor ini harus jeli, harus banyak tanya, ya. Ekspektasi ke depan ini bagaimana perusahaan ini bisa enggak untuk berusaha dengan baik. Yang berikutnya, bagaimana pertumbuhan dan kestabilan laba perusahaan? Berapa besar risiko yang melekat di struktur modal? Berapa besar keuntungan yang diharapkan oleh investor kini dan pada waktu yang akan datang? Ini kepentingan bagi seorang investor. Kemudian bagi manajemen lain lagi, ya. Bagi manajemen, analisis keuangan ini adalah untuk mengetahui seberapa baik kinerja perusahaan dan mengetahui bidang-bidang apa memberikan kontribusi yang berhasil dan tidaknya. Juga apakah kekuatan dan kelemahan posisi keuangan perusahaan. Ini juga harus diketahui oleh manajemen. Kemudian perubahan apa yang harus diambil untuk memperbaiki kinerja pada masa yang akan datang. Laporan keuangan ini memberikan pandangan yang mendalam tentang status perusahaan dewasa ini untuk mengembangkan kebijaksanaan dan strategi yang akan datang. Kelompok analisis yang pertama, analisis rasio keuangan, ya. Maksudnya di sini adalah analisis dengan membandingkan rasio-rasio keuangan, baik perbandingan internal maupun perbandingan eksternal.
Yang kedua analisis tren, ya, analisis tren. Analisis tren ini untuk mengetahui perkembangan naik turunnya naik turunnya komponen dalam laporan keuangan. Berikutnya, yang ketiga adalah analisis common size, yaitu analisis dengan menghitung presentasi unsur-unsur dalam neraca ke total aset dan unsur-unsur dalam rugi laba ke total pendapatan. Yang keempat adalah analisis indeks, yaitu analisis dengan menghitung presentase dari unsur-unsur dalam laporan keuangan ke laporan keuangan tahun dasar. Berikutnya, jenis analisis rasio keuangan yang bisa kita ketahui di sini kurang lebih ada beberapa ini ya. Pertama adalah rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio leverage keuangan, dan rasio profitabilitas. Bagaimana dengan rasio solvabilitas? Ya. Di sini dijelaskan rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya di dalam jangka pendek, ya, solvability atau solvency. Berikutnya rasio activity atau aktivitas. Di sini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan untuk mengendalikan investasinya di aset lebih besar itu lebih baik. Berikutnya adalah rasio leverage keuangan. Adalah rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan ini mengendalikan pendanaan utang. Ya. Jadi perusahaan mengandalkan pendanaan utang. Ini harus dihitung dalam rasio leverage keuangan ini. Berikutnya rasio profitability adalah di mana rasio ini menunjukkan sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba, ya, laba lebih besar itu lebih baik. Kemudian berdasarkan analisis rasio keuangan, kesehatan perusahaan ini bisa dilihat dari tingkat rasio secara individual, kemudian perbandingan rasio dari waktu ke waktu dalam perusahaan yang sama, perbandingan rasio keuangan perusahaan dengan rasio keuangan perusahaan lain, perbandingan rasio keuangan perusahaan dengan rasio keuangan rata-rata industri, dan yang terakhir adalah kombinasi antara tingkat rasio perkembangan rasio dan perbandingan rasio. Ini berdasarkan analisis rasio keuangan, ya. Kesehatan perusahaan itu bisa dilihat dari beberapa faktor tadi. Kemudian ini ada contoh kasus analisis rasio keuangan, ya, pada laporan rugi laba di mana PT Fontana pada laporan rugi laba tahun 2009 dan pada laporan rugi laba tahun 2010 ini ada perbandingan yang cukup signifikan, ya, di mana pada tahun 2009 pada laporan rapat tertulis 4.700, kemudian di tahun 2010 ada peningkatan 5.750. Kemudian ada lagi contoh kasus berikutnya, ya, untuk di sini yaitu neraca
laporan posisi keuangan ya, itu bisa dipelajari nanti ya, kamu baca sendiri di rumah, kamu amati angka-angkanya, kira-kira apa yang membedakan pada laporan yang pertama dan laporan yang berikutnya ini, khususnya untuk contoh kasus analisa rasio ya. Kemudian kita lanjut. Rasio solvabilitas ya. Ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan di dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya ya. Jadi rumusnya current ratio itu adalah aset lancar dibanding atau dibagi dengan utang lancar. Apa sih current ratio itu? Yaitu rasio keuangan yang memperbandingkan antara aktiva lancar dengan utang lancar ya pada suatu perusahaan. Jadi rumus current ratio di sini adalah aset lancar dibagi dengan utang lancar ya. Kemudian berikutnya quick ratio atau quick ratio ya. Quick ratio itu adalah rasio lancar, adalah sama dengan quick asset dibagi dengan utang lancar. Apa quick asset itu? Quick asset di sini menjelaskan bahwa aset-aset yang sangat menghampiri atau mendekati dengan uang tunai, itu namanya quick asset. Lanjut. Kemudian rasio solvability atau solvency ya, ada di situ keterangan current ratio ya, dan seterusnya, dimana pada perhitungan ini nanti bisa kamu amati dulu bagaimana rumus-rumusnya ya. Nanti kita praktekkan pada saat pembelajaran luring atau tatap muka. Nah, ini ada angka-angka yang harus kamu pelajari ya, karena ini keterbatasan media sehingga angka-angkanya tidak bisa tampak di media dengan benar. Ini ada beberapa hal yang merasa sulit, nanti kita pecahkan bersama di dalam kegiatan tatap muka ya. Kita lanjut. Kemudian rasio leverage keuangan, financial leverage ya, di mana rasio leverage ini merupakan rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan mengandalkan utang. Jadi utang itu bisa diandalkan apa enggak? Ini ada rumusnya, debt to asset ratio sama dengan utang dibagi aset ya, utang bagi aset. Kemudian debt to equity ratio, yaitu utang dibagi ekuitas. Kalau interest coverage, yaitu EBIT dibagi dengan bunga. Nah, ini penjelasan tidak bisa dijelaskan di sini karena perlu ada perhitungan secara detail. Maka di dalam keterangan ini nanti kita ambil garis besarnya saja. Silakan dipelajari dulu angka-angka yang ada di tampilan layar kalian ini ya. Pada pertemuan luring atau tatap muka nanti bisa kami jelaskan lebih detail. Kita lanjut rasio profitabilitas atau profitability ya. Rasio profitabilitas ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan di dalam menghasilkan laba. Apa rumusnya? Yaitu net profit margin sama dengan laba bersih dibagi dengan pendapatan. Kemudian kalau gross profit margin
EBIT dibagi dengan pendapatan. Kalau return on asset adalah laba bersih dibagi dengan aset. Kita lanjut. Kemudian rasio profitabilitas ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan di dalam menghasilkan laba ya. Ya, tadi sudah saya sampaikan di situ. Maka sama dengan yang pertama tadi ya. Jadi return of equity itu sama dengan laba bersih dibagi dengan ekuitas. Kalau dividend payment adalah dividen dibagi dengan laba bersih. Kemudian retention ratio adalah laba ditahan dibagi dengan laba bersih. Ini perlu penjelasan khusus di dalam tatap muka nanti, karena ada angka-angka yang harus kita pelajari bersama. Nah, ini berikutnya yang nomor 2 adalah analisis tren ya, rugi laba. Di situ ada keterangan tahun 2009 dan 2010 ya. Kamu pelajari dengan baik mulai dari penjualan sampai dengan laba bersih ya. Kira-kira dengan analisis tren ini mampu tidak perusahaan untuk mempertahankan dirinya ya dengan cara seperti ini. Kemudian ada juga analisis common sense ya, rugi laba, yaitu di mana di situ tertuang penjualan tahun 2009 dan 2010 sama-sama 100%-nya ya. Laba bersihnya juga sama 5%-nya ya. Kamu pelajari sendiri ya angka-angka di bawah ini. Kemudian kita lanjut analisis common sense neraca ya, neraca pada tahun 2009 dan 2010. Di situ aktivanya ya, seluruh asetnya 100% ya. Pada tahun 2010 juga aktiva dan atau asetnya juga 100% sama ya. Coba kamu lihat angka-angka di bawah ini. Ini adalah analisis common sense neraca. Berikutnya adalah analisis indeks rugi laba ya. Di situ penjualan tahun 2009 100%, di tahun 2010 mengalami peningkatan sebanyak 27% sehingga menjadi 127%. Sedangkan laba bersihnya di situ tergambarkan pada tahun 2009 100% dan di tahun 2010 menjadi peningkatan 122%. Kemudian analisis indeks neraca ya, masih sama. Di tahun 2009 100%, di tahun 2010 ada 113%. Ya, total asetnya sama yaitu 100%. Di tahun 2010 112%. Ya, silakan dipelajari dengan baik analisis ini karena banyak sekali angka-angka yang perlu kalian ketahui bersama. Saya kira untuk pembelajaran analisis laporan keuangan ya pada siang hari ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan kalian bisa menerima dengan baik dan
pesan saya jangan lupa tetap jaga semangat ya. Mudah-mudahan kita nanti bisa mengadakan pembelajaran tatap muka atau luring sehingga penjelasan tentang analisis dan seterusnya ini bisa kita jelaskan secara detail di dalam tatap muka. Akhirnya untuk pembelajaran daring siang hari ini saya cukupkan sekian. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah. Dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya seperti ini. Oke guys. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, dan jangan lupa jangan keluyuran kemana-mana. Tetap di rumah saja, bantu orang tua. Jangan lupa ibadah.